akan sapa tiap-tiap kelas ya adik-adik. Kakak mulai dari kelas kecil. Harus adik-adik kelas kecil. Kelas besar. Harus adik-adik kelas besar. Kelas remaja. Harus adik-adik kelas remaja. Nah, kakak juga sama kakak-kakak di sini akan menyapa semua orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik kami di rumah. Harus orang tua kami. Semua dalam keadaan sehat dan semangat ya pada hari ini. Sekarang kakak Mary, Kakak Rosdelina, Kak Vina akan bersama-sama untuk beribadah bersama adik-adik. Adik-adik tetap semangat ya. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Nah, sekarang supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Semangat adik-adik. Kita berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 12. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan. Kini kami akan masuk dalam ibadah kami. Hadir Engkau Tuhan dan kuasai hati kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami sama selalu merindukan jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi dengan judul Janganlah Bekerja di Ladang Tuhan. Yang menopang
yang keberapa sih? Kak, baik Kak. Hari ini kita belajar titah yang pertama yang isinya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang dalam bahasa Simalungun dikatakan begini ya kakak. Titah na parlobe. Ahudo Jahoba nai batamu, nini nai batata. Lang malohomat nai bata nalegan, sobali ahu. Yang artinya demikian Iya, kakak. apa-apa. Ada artinya. Kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa menaruh pengharapan serta beribadah kepadanya. Nah, adik-adik ingat ya, jangan sekali-kali kita menduakan Tuhan. Nah, baik adik-adik, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Nah, adik-adik semua, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ku menang, ku menang. Dengan semangat ya adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak boleh duduk dulu ya. Makasih kakak. Adik-adik di rumah kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan diri, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami bisa beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, selamat pagi. Pasti udah mandi dong ya? Iya. Nah, kakak mau menyapa adik-adik dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Dari adik-adik kelas kecil dulu deh. Selamat pagi adik-adik kelas kecil. Kalau kelas kecil ini ada adik Mesya, ada adik Talita, Aima, abang Hiskia, terus Alvaro, Hilki, Mika, Moses, terus adik-adik yang lain kakak kurang hafal ya. Terus adik-adik kelas kecil pasti nggak sabar nih mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti duduk yang manis dulu ya. Kakak mau nyapa adik-adik, abang-abang dari kelas besar dulu. Ada Abang Tora, si kembar Glory dan Christine. Terus ada Prisil, ada Renhard, ada Eri, ada Maura, ada Abang Daud, ada Grasel, Delon, Daniel, Leo, sama Nausito. Nah, terus
sekarang yang udah ABG nih. Adik-adik kelas remaja. Oh iya, ada kakak Eca, ada Nathan, Gaby, terus Desli, ada abang Rafa, abang Pixen, Jose, Aldo, abang Pandu, abang Jedi, ada Gio, terus ada yang lain-lain, kakak kurang hafal ya. Nah, firman kita adik-adik pada hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Nah, kakak bacakan ya, adik-adik disimak Alkitabnya. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat 3-nya, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, tema kita adik-adik pada minggu pagi ini adalah belajar dari hidup yang benar dari Gaius. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Gaius? Cerita tentang Gaius. Ini ada ya fotonya ya adik-adik ya. Nah, Gaius ini adalah seorang panatua yang menjalani hidupnya di dalam kebenaran. Adik-adik, Gaius ini adalah teman dari Yohanes. Yohanes ini sangat memperhatikan Gaius karena Gaius adalah anak rohani dari Yohanes. Yohanes sangat senang pada Gaius karena sifatnya itu baik sekali adik-adik. Dan Yohanes ini juga bersukacita atas setiap kabar yang menceritakan Gaius hidup dalam kebenaran pada zaman dahulu itu. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu itu kan banyak nih penginjil yang pergi dari satu daerah ke daerah lain untuk memberitakan Injil. Nah, dan mereka ini sering menumpang di rumah penduduk di situ adik-adik, atau di rumah jemaat ya adik-adik ya. Nah, Gaius ini salah satu dari jemaat yang sering memberikan tumpangan untuk para penginjil tersebut adik-adik. Tapi adik-adik, ada salah satu dari orang yang bernama Diotrefes yang jahat adik-adik. Jahat banget deh adik-adik. Terus dia ini nggak mau adik-adik memberikan tumpangan. Nah, bahkan dia ini mengucilkan orang-orang baik seperti Gaius ini. Maka dari itu, Yohanes menulis surat pada Gaius untuk memberikan peringatan pada Diotrefes supaya bertobat dari perbuatannya yang jahat itu ya adik-adik. Karena Yohanes sangat sayang dan memperhatikan Gaius, maka Yohanes memberikan beberapa nasihat untuk Gaius. Nah, nasihatnya itu adalah 1, untuk menjaga kesehatan secara fisik. Contohnya ya, misalnya di kehidupan kita adalah menjaga kebersihan. Misalnya menjaga kebersihan itu jangan lupa mandi, ya kan adik-adik kan, pakai baju yang bersih. Nah, terus makan makanan yang bergizi. Jangan makan junk food ya adik-adik ya. Boleh, tapi sekali-sekali, jangan keterusan. Nah, terus kakak mau tanya nih, adik-adik kelas kecil suka makan sayur nggak? Pasti banyak yang nggak suka ya. Tapi kalau misalnya kemarin-kemarin nggak suka makan sayur, mulai sekarang harus makan sayur ya adik-adik, biar adik-adik bisa bertumbuh dengan sehat, tambah tinggi, terus yang pasti tambah pintar kan? Oke. Nah, apalagi adik-adik di masa pandemi sekarang ini ya, kita diajarkan harus rajin cuci tangan. Adik-adik masih cuci tangan nggak? Jangan-jangan udah lupa lagi. Tapi enggak lah ya, adik-adik kakak mas semuanya pada pintar-pintar. Nah, sekarang kakak ingatkan lagi, adik-adik harus jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan. Nah,
yang kedua adalah sehat secara iman. Maksud dari sehat secara iman adalah bukan hanya kita sehat secara fisik saja adik-adik, tapi iman kita juga harus bertumbuh. Iman berjalan dalam kebenaran dan juga kasih kepada orang lain. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik semua nih. Apa kegiatan adik-adik selama bersekolah online di rumah? Apa adik-adik bantu mama di rumah? Atau lebih sering nonton TV? Main HP? Jangan-jangan main game? Terus ada lagi yang malas-malasan di tempat tidur? Atau malah rajin? Tapi adik-adik semua itu boleh-boleh aja ya. Kita main game atau nonton TV ataupun main HP. Tapi adik-adik harus ingat waktu, karena kalau kebanyakan main game, mata kita jadi rusak. Mata kita butuh istirahat loh adik-adik. Nih seperti kakak Mary nih, pakai kacamata, repot loh adik-adik ya. Nah, jangan sampai adik-adik karena kebanyakan main HP, matanya jadi minus gitu ya. Nah sekarang kalau adik-adik tidak melakukan kegiatan, jangan melakukan kegiatan yang tidak baik. Jadi misalnya kalau di rumah sesudah belajar harus bantu-bantu mama supaya badannya bisa bergerak ya. Nah, terus sekali lagi adik-adik, jaga tubuh, jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Tidur yang cukup, olahraga, makan makanan yang bergizi. Nah sekarang adik-adik yang manis, kakak ingatkan, tubuh kita adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan marah kalau kita tidak menjaga tubuh kita, menjaga tubuh dan rohani kita dengan baik. Karena itu, tubuh yang sehat, kita bisa melakukan apapun juga. Kalau sakit, mana bisa kita beraktivitas ya kan? Nah, yang ada juga malah badan kita jadi lemes. Pokoknya kalau badan lemes sakit kan nggak enak semua ya adik-adik ya. Nah, terus kakak mau tanya nih, adik-adik pasti tahu dong semua yang tentang tubuh yang sering loh kita dengar. Apa coba? Nah iya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah adik-adik semua, sekali lagi kakak ingatkan ya, jaga tubuh kalian karena Tuhan Yesus pasti senang dengan adik-adik sekolah minggu yang menjaga dan merawat tubuhnya dengan baik. Sebab kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan apapun dan melakukan kebaikan pada banyak orang. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kesimpulan dari firman Tuhan kita adalah 1. Tuhan mempunyai tujuan dalam menciptakan manusia. Yang kedua, kita wajib menjaga tubuh kita, termasuk roh dan jiwa yang ada di dalamnya. Terus yang ketiga, memuliakan Tuhan dengan menjaga tubuh kita. Oke, sekarang kakak-kakak bisa bergabung lagi yuk. Kak Lili sama Kak Vina, apa nih ayat hafalan kita pada hari ini? Baik kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu di rumah, ayat hafalan kita tertulis dalam Amsal 17 ayat 22 yang isinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah adik-adik sama kakak-kakak, Kak kita ulangi lagi ya. Yuk, yuk, hafalannya ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, adik-adik semua ingat dan dihafalkan ya. Nah, sekarang kita langsung ke 3 kelas nih untuk kreativitas kita. Nah, untuk kakak kelas kecil ya. Nah, kakak kelas kecil kreativitasnya adalah adik-adik kelas kecil kakak minta untuk mengucapkan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat.
tapi adik-adik mengucapkannya disertai dengan gerakan, ya. Misalnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu ya. Terus dikirimkan ke WA grup masing-masing. Oke, kalau kelas besar gimana kakak? Nah, untuk adik-adik kelas besar ada juga nih. Nih kakak kasih tahu ya. Adik-adik kelas besar melakukan kegiatan yang mencerminkan hidup sehat. Misalnya, adik-adik, ayo kalau bangun tidur ngapain? Mungkin ada yang langsung main. Oh, itu tadi kakak bilang apa? Mencerminkan hidup sehat. Misalnya yang benar nih, membereskan kamar tidur. Habis itu menyapu halaman mungkin, atau berkebun. Nah, nanti adik-adik bisa minta tolong sama mama atau mungkin kakaknya agar memvideoin kegiatannya ya. Begitu kakak. Terus dikirim ke WA grup, WA grup Kak? masing-masing. Iya. Nah, Kalau gitu. Kak Vina gimana Kak? Oke, adik-adik kelas remaja menceritakan tentang kegiatan dalam satu hari. Misalnya pagi hari, sebelum kegiatan kalian doa dulu atau tidak. Terus siang hari kalian tuh membantuin orang tua atau main handphone atau yang lain. Terus yang malam harinya sebelum berdoa kalian baca Alkitab dulu atau tidak. Nanti jangan lupa direkam terus dikirim ke WA grup ya adik-adik. Nah, adik-adik semua, selamat mengerjakannya. Terus kakak tunggu ya, itunya kirimannya, Ya, kita itunya tunggu ya, ya, Kakak, ya. kreativitasnya. Nah, untuk adik-adik semua, selamat mengerjakan kreativitasnya ya. Dan kakak tunggu hasil video dan rekamannya dikirim ke WA grup masing-masing. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian yaitu senyum dan bermuka. Sudah di akhir firman Tuhan, tapi sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik di rumah, sikap yang baik, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan yang baik, pada saat ini kami kembali menghadap kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu tentang Gayus. Berkati kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu bisa seperti Gayus, yang bisa menjaga perilaku kami seturut dengan kehendak-Mu, menjadi manusia yang taat terhadap perintah-Mu, dan selalu tinggal di dalam Tuhan. Di surga, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, jaga tumbuh kembang mereka, agar mereka kelak juga bisa menjadi seperti Gayus yang bisa memberitakan Injil firman-Mu. Di surga, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya ya. Nah, kakak, kita ambil persembahannya yuk.
persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama. Huberedon, kumbani harajaon ninai bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Ijong adong buang Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajar dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, aseto rangganu, semboi dalanun nami, salakah natorsa, dokham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Be Mahita. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Walau masih harus tetap di rumah, harus tetap semangat dan jaga diri ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.